Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2D PGSD. Saya Tessa Salsabila Santana dengan NIM 2001145 dengan nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisna Maulidiasari dengan NIM 2008797 dari kelas 2D PGSD. Semuanya, perkenalkan, nama saya Eka Nuramdani dengan NIM 2007076 dari kelas 2D PGSD. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Denti Rahmawati, NIM 2005403, saya dari kelas 2D PGSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke? Baik, sekarang Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Untuk yang hadir, silahkan acungkan tangannya. Yang pertama ada Adek, hadir? Hadir. Kemudian ada Dinara, hadir? Hadir ya. Kemudian ada Denis, Malik. Kemudian ada Satria, hadir? Oke, dan yang terakhir Tiara, hadir ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran kali ini dipermudah dan diperlancar. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya pada tema 1, subtema 1. Oke anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa ya di sini yang hobinya bernyanyi? Ada? Kalau kita bernyanyi, kira-kira harus mengetahui pola irama lagu tersebut tidak ya? Tentu ya. Ada yang tahu gak sih di sini pola irama dalam sebuah lagu itu apa? Kalau anak-anak belum tahu, yuk sama-sama kita belajar pada hari ini. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu, ada pola irama pendek dan ada pola irama panjang. Pola irama pendek disimbolkan dengan garis pendek, dan pola irama panjang disimbolkan dengan garis panjang. Nah, pola irama bisa dijumpai dalam setiap alunan musik atau lagu. Hal ini menunjukkan bahwa pola irama adalah suatu unsur yang sangat berperan dalam suatu karya musik. Irama tidak saja membuat lagu lebih indah. Irama juga bisa memberikan suasana pada suatu lagu, bahkan keberadaan irama ini diyakini juga untuk mempengaruhi unsur musik, seperti harmoni dan melodi. Coba anak-anak buka halaman 2 buku tema 1 dan lihat di situ ada lagu Cicak di Dinding ya. Ada? Untuk lebih memahami apa itu pola irama, kita akan sama-sama melihat pola irama pada lagu Cicak di Dinding. Nah, tadi pola irama itu apa ya? Ada yang ingat? Nah, pola irama itu adalah sekelompok bunyi tertentu yang terdiri dari bunyi panjang, bunyi pendek, dan diam. Secara sederhana ada dua pola irama nih. Yang pertama, pola irama rata, yang merupakan pola irama dengan pembagian yang sama. Kemudian yang kedua, ada pola irama tidak rata, merupakan pola irama dengan pembagian yang tidak sama. Nah, pola irama lagu Cicak di Dinding ini merupakan pola irama tidak rata. Coba perhatikan panjang pendek lagu Cicak di Dinding pada buku ya. Nah, tadi jika ada tanda garis pendek, artinya menyanyi dengan bunyi pendek. Dan jika ada tanda garis panjang, artinya menyanyi dengan bunyi panjang. Contohnya suara ta, itu merupakan bunyi pendek. Dan ta, nah itu merupakan bunyi panjang.
Pada baris pertama, kedua, dan ketiga memiliki pola irama yang sama. Sedangkan pola baris keempat memiliki pola irama yang berbeda dengan ketiga baris sebelumnya. Oleh karena itu, pola irama pada lagu Cicak di Dinding merupakan pola irama tidak rata. Baik anak-anak, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu menyanyikan lagu Cicak di Dinding ya. Coba dengarkan baik-baik. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak bisa mengikuti? Sekarang kita coba nyanyikan bareng-bareng ya lagu Cicak di Dindingnya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Anak-anak, kali ini kita akan mencoba melakukan permainan. Namanya permainan goyang kursi. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan permainannya ya. Coba dengarkan. Yang pertama, siswa harus menyanyikan lagu dengan sesuai dengan lagu Cicak di Dinding yang akan diputar sambil bertepuk tangan sesuai dengan pola irama yang benar. Yang kedua, siswa berjalan mengelilingi kursi yang disimpan melingkar yang jumlahnya kurang 1 dari jumlah siswa dalam kelompok. Yang ketiga, siswa berhenti saat lagu berhenti diputar dan cepat-cepat menempati kursi yang disediakan. Kemudian yang keempat, siswa yang tidak mendapat kursi harus keluar dari permainan. Sedangkan permainan tetap berlanjut sampai didapat satu siswa yang mendapat satu kursi terakhir. Semuanya sudah mengerti? Apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita mulai permainannya? Semuanya sudah paham ya? Ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang ya. Nah, untuk kelompok yang pertama yaitu ada Ade, kemudian Denis, dan juga Satria. Dan untuk kelompok yang kedua ada Dinara, Malik, dan juga Tiara. Oke, langsung saja kita mulai permainannya ya anak-anak. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan untuk bersiap-siap. Ade, Denis, dan juga Satria. 1, 2, 3, mulai. Sambil bernyanyi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, lagunya berhenti. Yang mendapatkan kursi yaitu Ade sama Satria. Nah, untuk Denis silahkan keluar ya. Sekarang dilanjut lagi nih. Ya, untuk Ade sama Satria silahkan untuk bersiap-siap. Kita sambil nyanyi lagi ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding. Nah, lagunya berhenti. Dan Satria yang mendapatkan kursi terakhir. Tepuk tangan. Sekarang, setelah kelompok 1, kita panggil kelompok 2 yang akan bermain, silahkan. Ada Dinara, Malik, sama Tiara. Untuk bersiap-siap ya. 1, 2, 3, mulai. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang. Nah, lagunya berhenti. Dan yang mendapatkan kursi yaitu Tiara sama Malik. Dan untuk Dinara silahkan keluar terlebih dahulu. Nah, untuk kita mulai lagi. Ya, silahkan Tiara sama Malik. Kita sambil bernyanyi lagi ya, mulai permainannya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Nah, lagunya udah berhenti. Dan siapa yang mendapatkan kursi terakhir? Wah, ternyata Tiara yang mendapatkan kursi terakhir ya. Tepuk tangan semuanya.
Oke, sekarang sudah ada siswa terakhir nih pada setiap kelompok yang mendapatkan kursi terakhir dan akan melakukan final antar pemenang setiap kelompoknya hingga didapat pemenang terakhir dari sesi final tersebut. Kita mulai lagi permainannya ya, untuk Satria dari kelompok 1 dan ada Tiara dari kelompok 2. Silahkan untuk bersiap-siap. Sudah ready? Tentunya harus ready ya. 1, 2, 3. Mulai, kita nyanyi. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Nah, lagunya berhenti. Siapa nih yang mendapatkan kursi terakhir? Oke, dan pemenangnya adalah ada Tiara dari kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat ya untuk kelompok 2 sudah memenangkan permainannya. Dan ini hadiahnya nih. Ini hadiah diberikan kepada kelompok 2 sebagai pemenang dari permainan goyang kursi. Dan untuk kelompok 1 tetap semangat walaupun kalian belum memenangkan permainannya, tapi kalian sudah hebat. Mantap. Bagaimana nih permainannya? Seru tidak? Seru ya? Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Dan jawabannya tulis di kertas yang sudah ibu sediakan ya, yang sudah ibu bagikan. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan kalian selama permainan berlangsung? Coba jawabannya ditulis di kertas ya. Yang kedua, apa yang membuat kalian menang atau kalah dalam permainan ini? Kemudian yang ketiga, kenapa sih kalian harus menang dalam permainan ini? Yang keempat, usaha apa yang sudah kalian lakukan untuk menang? Coba. Dan yang kelima, coba kalian ingat-ingat lagi kesulitan apa saja yang kalian rasakan saat permainan tadi. Kalau ada yang sudah beres menjawab pertanyaannya, silahkan kumpulkan ke depan ya anak-anak. Ada yang sudah? Oke, baik, semuanya sudah mengumpulkan. Kita bahas satu persatu ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ibu kasih tadi. Nah, tadi ada pertanyaan nih, kesulitan apa yang kalian rasakan dalam permainan goyang kursi? Ada yang menjawab tadi kurang bergairah atau kurang semangat. Wah, kemudian ada juga nih yang menjawab kesulitannya itu karena merasa malas melakukan permainannya. Kira-kira kenapa ya itu merasa malas? Kemudian ada juga nih yang menjawab kurang konsentrasi. Coba kalian ingat-ingat lagi, betul tidak seperti itu kesulitannya? Coba. Kemudian, bagaimana dan apa ya hubungan dari permainan yang dilakukan tadi dengan kondisi psikolog kalian dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Sikap yang kalian berikan ketika permainan ini berlangsung, tadi kan ada yang menjawab merasa malas, merasa kurang semangat, tidak konsentrasi. Nah, kira-kira hal ini terjadi karena apa ya? Apa kalian semalam kurang tidur? Atau tadi pagi kalian tidak sarapan? Kira-kira apa ya yang harus difikirkan agar kita semua ini bisa memperbaiki kelemahan kita, entah itu dalam permainan tadi atau dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, nanti ketika kita melakukan permainan lagi atau kita sedang belajar nih, kita harus semangat, pantang menyerah, kemudian kita juga harus konsentrasi. Dan jangan malas ketika belajar. Oke? Oke anak-anak? Ibu mau bertanya lagi nih, anak-anak. Jadi, bagaimana ya cara atau apa yang perlu dilakukan agar kita dapat memperbaiki kelemahan kita
Tentunya kita harus bersemangat dalam belajar atau dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian meningkatkan konsentrasi dan tidak malas lagi untuk belajar. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih. Untuk jawabannya silahkan kalian tulis lagi ya di kertas yang sudah disediakan. Yang pertama, apa sih rencana atau tindakan yang akan kalian lakukan mulai dari sekarang sampai seterusnya? Kemudian cara bagaimana yang akan dilakukan kalian dalam memperbaiki kelemahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa ya? Coba. Bisa pergi ke sekolah lebih pagi supaya tidak terlambat. Itu bisa. Kemudian saat belajar kita harus memperhatikan guru nih supaya konsentrasi kita terasah. Kemudian tidur yang cukup dan mengerjakan tugas. Nah, oke? Anak-anak, penting sekali bagi kalian untuk merealisasikan rencana-rencana perbaikan yang telah kalian buat dan dapat dilakukan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses pembelajaran. Kalian harus tetap semangat, tetap bahagia, sehingga bisa melakukan aktivitas secara menyenangkan. Baik, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Bagaimana nih perasaannya selama pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir? Apa nih kesulitan yang dirasakan selama proses pembelajaran? Ada? Kemudian apa hal yang menyenangkan selama proses pembelajaran? Oke, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.